Universitas Muhadis Setiabudi, Bapak Dr. Robi Setiadi, Eskom, MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang berbahagia segenap peserta seminar pembentukan kurikulum dan penerapan sistem informasi program MBKM tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat iman, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini kita buka, perkenankan saya, Dr. Yasin MPD, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada seminar hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, diskusi yang dipandu oleh saya sendiri dan selaku pembawa acara. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin bersikap tegap. Bersikap tegap. Itu Mas Basar mana hostnya? Oh ya. Indonesia airku, tanahku, dimana aku dipandu. Sedang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya
Hiduplah Indonesia Indonesia Raya, Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku Yang ku ku cinta. Indonesia. Ya, Terima kasih gitu. terima kasih. Saya sayangkan terima kasih kepada peserta yang telah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammad Setiabudi, Bapak Dr. Robin Jadi, Eskom MM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Udah kan? Mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon menunggu sebentar. Terima kasih.
Saya manunya masih menginginkan cipta gitu. Ya. Tuh, berdoa kan Pak. Andingkan cipta selesai. Udah tahu semua kan?
Selamat datang, Pak Rektor. Mohon maaf mengganggu waktunya. Masih Pak Musen waktu itu ya? Ya, Assalamualaikum. Saya masih di jalan. Maaf. Ya, monggo Ya. silakan. Langsung saja Bapak memberi Oke. sambutan. Langsung sambutan. Iya. Mas Yasin. Oh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Kepala LP3 Universitas Muhammad Setiabudi, yang saya hormati narasumber dalam rangkaian acara hari ini, dan dari teman-teman Sevima, dan yang saya hormati pula teman-teman Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Setiabudi. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa belajar bersama dalam rangkaian hari ini. Halo. Hari ini dalam rangkaian acara untuk pembekalan tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga dari teman-teman Sevima ini bisa bermanfaat untuk teman-teman seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Setiabudi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengadakan seminar. Semoga seminar ini bisa menjadi seminar yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Ya, kini tiba saatnya pemaparan isi materi yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyudi Agustiono Eskom MSc PhD yang akan berlangsung selama 2 jam dimulai dari pukul 13.45 sampai dengan selesai. Sebelumnya, izinkan saya memaparkan CV dari Bapak Wahyudi Agustiono Eskom MSc PhD. Jabatan akademik, Lektor Kepala, email wahyudi.agustiono@trunojoyo.ac.id. Pendidikan S1 diperoleh dari ITS Surabaya pada tahun 2002, bidang Teknik Informatika, dan mendapat gelar Eskom. Pendidikan S2 dari Waseda University Tokyo, Jepang, bidang ICT Business and Policy Area, lulus pada tahun 2008. Bidang PhD dari Deakin University, Melbourne, Australia, bidang keahlian Information System, lulus tahun 2016. Kepada para peserta, mohon maaf ditunggu sebentar. Terima kasih. Ya. Riwayat pekerjaan
PT Sentra Vidya Utama, tugas mengembangkan strategi, kebijakan, dan prosedur yang bertujuan pertama, membantu pelanggan Siakat Code menemukan momen aha mereka dan merasakan efek wow. Yang kedua, PT Sentra Vidya Utama dari tahun 2021 sampai 2022. Asesor program MBKM praktisi mengajar, wakil sekretaris, tim penyusun kurikulum program MBKM Study Independent Sertifikat. Dosen di Universitas Trunojoyo Madura tahun 2003 sampai dengan sekarang. Itulah riwayat pekerjaan Bapak Wahyudi Agustiono, Eskom MSc PhD. Kalau dibacakan, alhamdulillah banyak banget, luar biasa. Allahu Akbar. Kepada Bapak Wahyudi Agustiono, Eskom MSc PhD, dipersilahkan. Mohon menunggu Bapak dan Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Wahyudi dan selamat datang dan mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ditunggu Bapak untuk pemateri. Terima kasih. Baik, cek. Maaf ini, saya terlambat. Saya kira jam 2 ya. Oke. Ini langsung ini ya? Langsung Bapak, mangga. Baik, ya. Tadi sudah dimulai. Sudah dimulai ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini waktu yang berat ya, karena istirahat ya. Ya, baik, saya akan mencoba presentasinya tidak berat. Semoga bisa memberikan impact lah gitu ya. Baik, sebelum dimulai, saya juga punya pengalaman MBKM sebagai pelaku dan penderita. Jadi melakukan juga menderita dengan MBKM ya. Yang pertama saya sebagai dosen praktisi di Sevima, yang ini merupakan IKU 3 ya Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian ini Sevima yang saat ini menjadi organisasi kami ya. Jadi kita punya 700 mitra, yang paling ujung ada di Politeknik Nusa Utara ya, lebih dekat Mindanao daripada Indonesia. Kemudian yang paling timur ada STI Numbai, dan yang paling pada Politeknik Sakti ya. Baik, ini salah satu yang kami kembangkan, dan siang ini akan kami sharing ya tentang bagaimana strategi sukses untuk MBKM dan bagaimana sistem kami atau sistem bisa membantu kita menyelenggarakan dengan baik ya. Oke, tidak hanya itu, dari Sevima juga punya ekosistem ya, dari mulai keuangan, pembayaran secara real time, LMS, dan mungkin ada career link yang nanti akan saya share. Ini beberapa yang bisa membantu untuk kegiatan perkuliahan dan MBKM. Ini dukungan kami ya. Oke. Ya. Nah, ini yang kami kembangkan di SIAKAD. Jadi kita punya SIAKAD yang bisa bersinkronisasi dengan PD Dikti, dan itu juga yang mencatat 8 BKB yang ada di BKM. Oke. Ini yang lain ya, Adlink yang untuk membantu beberapa kegiatan BKB seperti pertukaran belajar yang dulu daringnya. Oke. Ini ada beberapa kemampuan yang diharapkan bisa membantu untuk mengurangi kelemahan kecurangan di dalam pembelajaran secara digital ya. Baik, saya juga punya pengalaman menyelenggarakan sampai saat ini studi independen. Ini sudah batch yang kedua, ada sekitar 350 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang saya bina ya. Jadi ini namanya Digital Transformation in the Government. Kalau berminat, semoga batch depan
dari teman-teman bisa ngikut di sini ya, mahasiswanya ya. Karena di sini ada kompetisi ya. Jadi kita punya ini pembelajaran yang kita coba mapping agar bisa direkognisi ke dalam mata kuliah ya. Maka dari itu saya bilang ya, saya ini pelaku dan penderita MBKM. Oke. Saya juga sebagai dosen, kurang lebih 20 tahun Bapak Ibu sekalian sebagai dosen. Saya majoring di IT di ITS Surabaya dulu, kemudian saya melanjutkan di Waseda University Jepang. Kemudian yang terakhir saya mengambil dari Deakin University Melbourne Australia. Ini sekilas tentang profil saya sebagai dosen. Sebagai dosen juga meneliti dan seterusnya ya. Kerjaan saya juga nyari proposal dan kolaborasi ya. Ini salah satu proyek kami ya. Oke. Saya juga sebagai asesor Bapak Ibu ya. Jadi katanya saya itu sering asesor. Yang pertama joint selection untuk penerima short course di Australia. Kemudian saya juga sebagai asesor PKD. Saya juga reviewer program praktisi mengajar MBKM. Jadi kalau ada prodi yang bidang rumpun Infocom yang mengajukan praktisi mengajar, saya salah satu reviewernya. Oke, yang terakhir saya sebagai LAM Infocom asesor ya. Oh ya, ini tambahan ini pengabdian masyarakat ya. Saya juga asesor untuk SPPI ya. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan berikutnya nanti bisa di googling di Google ya. Nanti akan ketahuan profil saya, jejak digital, komentar atau mantan saya. Oke, kita masuk ke MBKM ya. Ada yang tahu MBKM itu Bapak Ibu? Iya, mungkin ada yang tahu. Biar nggak ngantuk, MBKM itu apa? Saya sambil minum. Satu orang aja. Apa MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, itu kepanjangannya. Tapi esensi sebenarnya adalah MBKM adalah bentuk kegiatan pembelajaran lama yang di-endorse oleh Kemendikbud. Kemudian dikompetisikan, dijadikan indikator utama perguruan tinggi, dan yang paling penting didanai. Nah ini akhirnya jadi rame ya. Dulu ada pertukaran pelajar, magang ada dulu, kemudian studi independen ada, KKN ada. Nah sekarang ini bedanya dilegalkan dan dikompetisikan. Yang penting lagi didanai. Ya perhatikan ini, mahasiswa kenapa tertarik? Karena di sana ada insentif ya. Ya kan dapat bantuan UKT, bahkan ada yang kasih iming-iming akomodasi, tiket pesawat dan seterusnya. Nah inilah yang membuat MBKM itu booming ya sekarang ya. Coba perhatikan ini salah satu program favorit ya, ini elit ya, anak-anak yang pertukaran luar negeri ya. Semuanya fasilitasnya ya, dari living allowance dan seterusnya ya. Bayangkan kalau dia kuliah di Brebes, UKT-nya 5 juta, kemudian dapat ISMA, kebetulan juga exchange ke Australia, biaya hidupnya adalah 20.000 atau 20 juta, maka dia untung ya. Membayar UKT 5 juta, tapi dapat beasiswa 20 juta ya. Untung 15 juta. Belum lagi kalau dia kerja di sana. Ya ini yang membuat MBKM begitu booming ya. Nah pertanyaan berikutnya, mengapa ada MBKM ya? Ada yang bisa jawab lagi Bapak Ibu? Kita santai aja ya, nah, sebelum yang berat ya. Mengapa ada MBKM? Ada yang bantu saya jawab? Kira-kira mengapa ya? Nggak ada yang bisa jawab ini. Kalau gitu selesai aja Zoom-nya ya. Iya, kira-kira apa Bapak Ibu? Saya pengen tahu aja, nggak ada yang betul salah.
Apa kira-kira? Apa kira-kira Bapak Ibu? Atau ini aja deh, Pak Yasin yang jadi MC. Kenapa Pak? Menurut Bapak? Hah? Mengapa ada MBKM? Iya. Karena memotivasi mahasiswa dan menyatukan pembelajaran yang ada di Pulau Papua dan Pulau Jawa. Ini kan Pulau Jawa ini Pak lebih unggul dibandingkan Pulau Papua. Makanya ada MBKM, pemerataan pendidikan itu. Ya, supaya saya sepakat. Saya sepakat Pak. Itu alasan yang paling akademis ya. Tapi sebenarnya mengapa ada MBKM? Karena menterinya baru. Kita jujur atau tidak, MBKM dari Pak Menteri yang dulu asalnya belum bangkit ya. Kalau ganti menteri gimana Pak? Iya nggak tahu juga. Kalaupun nanti Bapak kita kan sudah merasakan MBKM ya, atau tiba-tiba saya jadi menteri gitu ya, Yudi jadi menteri gitu ya. Apakah saya akan melanjutkan MBKM? Kemungkinan, tapi dengan versi yang lain. Ya. Tapi nampaknya akan berlanjut Bapak Bu, ya tenang aja. Walaupun mungkin ya, bahkan dari kemarin kita belajar bersama di UGM bahwa ini akan menjadi satu norma ke depan nanti, karena ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang cocok di era sekarang. Ya. Nah, cuman ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ya, pernah nggak terlintas seperti ini? Yang pertama, kalau nih kita menerapkan MBKM, prodi harus buat kurikulum baru ya. Yang kedua, kalau kita MBKM, kualitas dan mutu pembelajarannya nggak jelas ini. Ada anak-anak magang yang atau nggak jelas di mana itu ya, nggak jelas di mana ya. Jadi tiba-tiba datang gitu ya, dapat nilai gitu ya. Apa kita rela gitu ya? Mungkin ada juga ya, MBKM tidak berdampak pada peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen ya. Karena dosennya nggak ngapa-ngapain ya, anak-anak suruh magang gitu ya. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Atau juga bentuk pembelajaran di luar prodi tidak bisa direkognisi atau dikonversi ke dalam SKS Pak. Wah gimana ini ya? Akibatnya nanti apa? Mahasiswa peserta MBKM pasti telat lulusnya. Ya. Punya pemikiran seperti Bapak Ibu? Ya. Kalau ini ada kayaknya MBKM kontraproduktif ya. Mestinya kan begitu ya. Nah coba kita akan jawab di pertemuan kali ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai presentasi saya. Lihatkan beberapa fakta ya. Ternyata ada lulusan yang 3,5 tahun lewat program MBKM ya. Contohnya seperti ini, lulus tanpa skripsi dengan mengikuti kegiatan PKP yang berupa kompetisi internasional. Atau juga seperti ini ya, enak ini ya, dosennya dapat nilai cum, mahasiswa juga lulus ya. Apalagi kalau jurnalnya bereputasi internasional ya, nah, kita juga dapat nilai Scopusnya ya. Ada suara tambahan ini dari Pak Gufroni. Pak Gufron, matikan Pak Gufron. Mohon maaf, di unmute Pak Bu. Mohon maaf di unmute. Baik. Nah sekarang bagaimana kita punya strategi supaya tadi tercapai Bapak Ibu ya. Saya bilang sukses dan yang paling penting selamat. Nggak cuma sukses saja ya. Oke, kita perlu persepsi bersama ya.
yang dimaksud dengan MBKM itu adalah sebuah konsep memberikan satu kemerdekaan untuk mahasiswa, bagi kita otonomi ya. Jadi kalau mahasiswa merdeka ya, tapi kita punya otonomi ya. Jadi otonomi apa? Menentukan misalnya bentuk pembelajaran apa yang kita akan berikan. Kemudian bagaimana proses rekognisinya kita yang menentukan juga ya. Jadi dua sisi. Satu sisi mahasiswa merdeka dibolehkan untuk memilih beberapa bentuk pembelajaran yang kita tawarkan ya. Jadi kata kuncinya harusnya dari kita ya. Dari kita dulu kita tawarkan, kemudian mahasiswa merdeka atau punya kebebasan untuk memilihnya. Jadi jangan dibalik, jangan dari mahasiswa dulu, baru dari kita. Nanti repot buat kita. Makanya saya bilang selain sukses juga selamat ya. Nah kata kuncinya tadi adalah yang selamat tadi ya. Oh nggak ada Itu, kelasnya, perlu ganjil. Ganjil ini spesifik apa boleh ganjil? Ya, oke Oh sudah. ya. Nabi ulang apa namanya? Lebih Iya. pendidikan kewirausahaan, mendasar ujinya sistem dan teknologi informasi. Jadi apa jadi? Sistem Berarti kan, lah kan mata kuliah konsep bahasa DPS nggak kenapa ini? Oh nggak ada. Kalau pendidikan kewirausahaan sih, Oke. Hostnya mungkin bisa dibantu ya. terus turun. Mohon maaf. Penuh. Jangan Saya sampai Ya, ya. percakapan rahasia bocor di sini. Ya. Sing kosong apa sih FKIP? Kanan sing kosong lah. Mungkin, mohon maaf Pak Yasin bisa dibantu untuk di-mute. Ada pendidikan ya karena sebenarnya itu ada pendidikan Pak Yasin hostnya. Ya, siap. ini rupa. Oh, serupa. Baik, ya. Saya jangan di-mute ya. Kayak anggota DPR aja. Baik, ini Bapak ya. Prinsip yang pertama itu kita punya otonomi create kegiatan MBKM. Nah, mahasiswa mereka memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk mengikutinya. Ya. Nah, mengapa kita butuh MBKM? Ya? Karena kita tahu, ya ini problematika capaian pembelajaran kita ya banyak yang dipelajari, akhirnya ya kemampuannya rendah Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah kualitas ya, kita punya banyak mahasiswa lulusan ya, tapi kualitasnya kurang mumpuni. Kemudian relevansi di bidang pekerjaannya tidak ada ya. Misalnya ya, sarjana kehutanan kerjanya apa? Jadi presiden. Apa itu? Pak Jokowi. Enggak apa-apa itu Pak. Kemudian pendidikan dan pelatihannya apa itu? Lulusannya masih perlu pelatihan. Relevansi ini tadi saya bilang ya, contohnya sarjana kehutanan harusnya kan bukan jadi Tarsan ya, tapi ya, jadi apa gitu ya. Tapi ternyata jadi presiden. Nah itu kalau di akreditasi kita pakai pola yang lama atau kurikulum lama, maka tidak bisa dihitung sebagai kesesuaian lulusannya. Nah kalau di MBKM ini nanti kita bisa menambahkan profil lulusan itu tidak hanya misalnya ahli forestry ya, tapi dia sebagai misalnya punya leadership di bagian apa. Nah soal leadership itu salah satunya dia juga presiden. Profil lulusan kita ya, sehingga bisa dibayangkan ya banyak sekali pengangguran yang terjadi ya. Nah di sisi lain ya kita punya peluang ya, yaitu disrupsi di bidang teknologi yang itu juga berimbas pada pendidikan dan semua bidang ya. Nah kita juga punya tantangan, anak-anak kita ini Gen Z ya, yang beda dengan mungkin saya atau beberapa Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak ini spesifik ya. Nah, punya pola
perilaku yang berbeda dengan kita ya. Kalau katanya orang Brebes bilang ya, if it is today the way we thought, yesterday we are bribing, soon for today or tomorrow. Ya, katanya begitu ya. Maka dari itu pemerintah punya kebijakan namanya penguatan SDM ya melalui MBKM. Jadi MBKM ini bukan satu-satunya, karena ini adalah yang paling visible di masa-masa mereka menjelang memasuki fase dunia kerja tadi. Ya. Jadi kalau saya kutip ya tujuan MBKM itu belajar inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Nah, yang paling penting lagi agar mereka siap untuk di masa sekarang dan di masa depan yang kadang-kadang ada profesi itu tidak kita bayangkan, tapi ada ya. Seperti sekarang nih, ada profesi namanya influencer. Zaman dulu nggak ada ya, 5 tahun atau 4 tahun sebelumnya nggak ada ya. Nah, anak-anak kita siapkan dengan skill set itu, sehingga kalau ada fenomena baru ya, atau kemunculan profesi baru, mereka sudah siap, kira-kira begitu ya. Nah, tujuan yang lain adalah mendekatkan mereka dengan masyarakat, Dudi atau Induka, dan sekolah ya. Sekolah bisa di kampus atau lembaga pendidikan ya. Jadi ini tujuan mulia menghadapi tadi ya tantangan yang selalu ada bagi para lulusan kita ya. Sehingga kebijakan MBKM itu ada 4 ya. Dari pembukaan program studi yang lebih mudah, akreditasi yang lebih mandiri, kemudian berbadan hukum, dan yang paling mendampak pada kita adalah hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, inilah yang sering membuat kita galau ya sebagai pengelola kan gitu ya. Iki opo ini gimana harusnya ya. Makanya saya bilang tadi strategi bagaimana MBKM sukses dan selamat ya. Saya mengadopsi PDAC ya. Jadi ada plan, do, act, sama check ya. Apa itu plan? Yang pertama, kita harus menyiapkan kurikulum seperti yang kita akan bahas di siang ini ya. Mengapa kurikulum? Karena indikator kesuksesan dari MBKM itu ada 3, yaitu kualitas kurikulumnya naik, kualitas dosennya naik, dan satu lagi kualitas lulusnya juga naik. Jadi ini 3K yang ingin dicapai dari MBKM. Nah, semuanya itu diawali dengan K yang pertama, yaitu kualitas kurikulum dan pembelajaran. Ya. Nah, yang sekarang pertanyaannya, kurikulum yang bagaimana, Pak? Ya. Nah, menurut IKU yang dimaksud dengan kurikulum yang berkualitas itu adalah 1, apabila program studi bisa bekerja sama dengan mitra kelas dunia kalau bisa ya. Misalnya menyusun kurikulum. Kenapa? Karena tadi harapannya mahasiswa itu punya toolset pembelajaran yang cocok dengan dunia kerja. Kemudian yang kedua, punya kelas kolaboratif. Ya, bisa jadi mengajukan program Merdeka Belajar atau program praktisi mengajar. Saya juga kebetulan sebagai asesor. Mungkin kalau nanti kita butuh satu sesi khusus, kita bisa agendakan ya. Kemudian yang ketiga, programnya bersandar. Ya, mungkin diakreditasi dulu ya, nasional itu yang sampai unggul, baru kita kan berbicara ke internasional. Inilah harapan dari kurikulum yang berkualitas itu. Kalau kita hitung ya, secara nilai ya, ini nanti berapa persen program studi bekerja sama dengan mitra, kemudian persentase mata kuliah yang menggunakan pemecahan case based method ya, atau project based learning ya. Nah, yang ketiga, persentase prodi sarjana memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional. Jadi kalau kita lihat di tabel IKU ya, kalau untuk PTNBH itu besar tuntutannya ya. Tapi kalau kita mungkin PTN yang kecil ya, mungkin sampai ini aja ya, gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke, sekarang pertanyaannya nih, bagaimana Pak kita bisa mencapai kurikulum yang dalam tanda petik sesuai dengan arahan IKU tadi atau berkualitas ya. Oke, kita samakan dulu persepsi kita apa yang dimaksud dengan kurikulum ya. Kurikulum itu bukan ini ya daftar mata kuliah ya. Kurikulum itu juga bukan RPS seperti ini ya, tidak cukup ya. Jadi kurikulum itu adalah inti dari prodi ya, program studi ya. Yang itu berisi satu atau menyatakan profil lulusan.